NPWP nomor piro, wah ini piro Pak. Halo teman-teman sisi lain Sang Pamong. Ya, ini episode yang juga luar biasa saya pikir ya, karena narasumber kita cukup kerap kita tampilkan di Sila Sapa ya. Beliau pernah tampil di episode pertama yang jelas. Kalau melihat profil beliau di sana, di juga episode ke-6 kalau nggak salah ya, beliau juga sudah tampil. Dan saat ini memang pegang rekor viewers paling banyak di Sila Sapa. Kita sambut langsung Dr. Muadam Labolo ya. Saya nggak sangka juga bisa pure jadi Masih rekor kan, ya. Mbak? Oke, terima kasih. Ya, Pak Muadam, terima kasih sudah datang kembali. Siap. Ya, nggak kapok ya, Bang, terakhir di sini. Enggak lah. Kita diskusi tentang kepentingan bangsa dan negara ini ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang topik yang lagi hangat ini, Pak Muadam ya. Kita melihat tahun politik 2023 ya, soal demokrasi kita banyak yang mengusulkan berbagai macam wacana lah ya. Ada yang gubernur dihapuskan, soal periodisasi kekuasaan ya. Kemudian juga ada sistem proporsional tertutup juga diusulkan ya. Betul. Nah, ini sebelum membahas jauh ke sana, saya ingin melihat ya, hakikat demokrasi itu sebenarnya seperti apa? Apa hanya sekedar demos kratos ya, kekuasaan di tangan rakyat, atau ada hal yang sebenarnya prinsipil ini, Pak Muadam? Silakan. Ya, kalau saya lihat demokrasi sebenarnya, kan kita mesti lihat dua hal. Satu adalah prosedur demokrasi, yang kedua substansi demokrasi itu kan. Oke. Nah, kita ini ribut seperti apa yang disampaikan Pak Yos itu, ribut di prosedur demokrasi itu. Soal misalnya mekanisme pemilihan presiden misalnya, apakah langsung atau tidak, mekanisme pemilihan legislatif, apakah tertutup atau terbuka, mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah lewat DPRD atau langsung, gitu ya. Itu semua bicara soal prosedur-prosedur dalam demokrasi. Dan kita sejak reformasi sampai sekarang itu, yang kita urus adalah prosedur demokrasi. Tapi kalau kita melangkah ke substansi, misalnya kita cek berapa sih angka pengangguran di Indonesia itu misalnya, gitu ya. Berapa sih angka kemiskinan Indonesia? Berapa sih misalnya tingkat kecerdasan orang Indonesia, literasi orang Indonesia? Itu semua sebenarnya substansi demokrasi yang mestinya menjadi cita-cita kita di dalam konstitusi maupun demokrasi itu sendiri. Kan esensinya itu. Bagaimana mensejahterakan rakyat ya, dan ukuran-ukuran kesejahteraan itu kan minimal tingkat pendapatan meningkat, kualitas kesehatan kita meningkat, pendidikan kita meningkat. Itu substansi demokrasi. Nah, kita masih terjebak di dalam konteks membangun prosedur-prosedur demokrasi itu. Baik. Nah, ini kalau begitu saya ingin membawa jauh ya, istilahnya demokrasi ketika zaman Yunani kuno ya. Ketika Socrates itu sendiri berpikir bahwasanya memang demokrasi itu hendaknya memberikan kebahagiaan ya. Itu makanya filosofi itu ya, mencintai kebijaksanaan tadi muncul ya, Pak Muadam ya. Nah, waktu itu pun juga demokrasi dikecam oleh Plato ya, saya seingat saya ya. Karena gurunya Socrates diracun ya, minum racun dihukum mati. Kemudian demokrasi zaman Yunani juga ambruk ketika itu ya. Sehingga para filsuf itu berpikir ya, kalau rakyat yang tidak tahu apa-apa tentang demokrasi diberikan kepercayaan, lantas ya sama saja menunggu bom waktu katanya ya. Ya artinya kebahagiaan untuk warga sendiri juga nggak ada, gara-gara yang memimpin bukan orang-orang yang berorientasi pada kebajikan gitu. Ya, jadi Socrates itu sebenarnya memimpikan bahwa demokrasi ya dalam konteks seperti yang kita lihat hari ini, demokrasi yang liberal, demokrasi yang bebas itu hanya mungkin hanya mungkin itu bisa dilakukan kalau dia memenuhi paling tidak dua prasyarat utama. Gitu ya. Kalau kita lihat esensi pikir dari Socrates itu, gitu ya. Dan itu sering dikutip juga oleh Pak Profesor Jono Sudarsono itu. Kita nggak bisa nekat menerapkan demokrasi langsung misalnya gitu ya, kalau tidak mencukupi dua variabel itu. Satu adalah tingkat pendidikan. Ya, kalau Anda paksa demokrasi langsung misalnya pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, maka yang cenderung dipilih pasti yang paling populer, bukan yang kompeten.
seperti Pak Yos misalnya ya, lahir dari sebuah pendidikan yang bagus misalnya, atau dia kader partai politik yang terbaik di dalam. Kalau kita buat mekanisme yang langsung semacam ini, maka masyarakat cenderung memilih yang paling populer, bukan yang kompeten. Jadi kalau Anda jual misalnya artis, ya seperti Ayu Ting Ting, seperti Julia Perez, misalnya Malum, itu lebih laku sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau Rano Karno, Dede Yusuf itu di Jawa Barat laku, itu fakta. Begitu ya. Kalau Anda bertanding misalnya di satu dapil, apalagi pemilihan legislatif, ya. Makanya kenapa isu sekarang itu meningkat. Misalnya isu proporsional terbuka dengan tertutup. Ya, ada dua alasan saya kira kenapa misalnya PDIP dengan partai PKB mencoba untuk mengusung kembali ya mekanisme pemilihan legislatif itu tertutup. Satu, tadi kader partai terbaik itu tidak akan sampai ke Senayan kalau dia bertempur di lapangan itu berhadapan dengan artis yang populer. Walaupun sudah buat sekolah partai ya. Benar, peluangnya sangat kecil itu, Pak Yos. Baik. Itulah kenapa logis kalau misalnya partai-partai itu mengajukan, kenapa nggak tertutup saja? Sehingga kader-kader yang masak dari bawah ranting sampai ke tingkat pusat, itu peluangnya lebih besar. Kedua, tentu saja partai-partai itu menjaga ideologinya. Kan partai itu dibentuk untuk memperjuangkan ideologi. Partai itu dibentuk untuk mengartikulasikan ideologi. Jadi, ada tanggung jawabnya di situ. Benar. Ya? Kalau partai-partai bawah, itu kan partai-partai yang kita sebut dengan partai gurem, partai-partai pragmatis sebenarnya. Ya, dia nggak jual ideologi. Ya, sisa-sisa suara kan ditransaksikan itu. Atau sekedar untuk sebagai tempat sampai ke level-level rendah. Contohnya Amerika. Amerika itu banyak partai sebenarnya. Tapi yang dominan, yang ideologinya jelas bisa dideteksi misalnya oleh publik itu adalah Demokrat dengan Republik. Makanya muncullah yang terbaik misalnya. Jadi saya kira itu alasan kemudian kenapa orang mengusulkan proporsional tertutup dibanding terbuka itu. Jadi menyelamatkan kadernya sendiri, menguatkan partainya sendiri, dan ideologi dari partai itu. Kalau benar-benar kita serius ingin membangun partai yang sehat. Tapi kalau bukan itu alasannya, kita kembali ke dalam konteks pemilihan proporsional itu. Ya rakyat, makanya dibilang Pak Yos tadi, kalau serahkan rakyat bagaimana? Nah kalau rakyat tidak terdidik, orang datang ke TPS itu bukan didorong karena kesadaran, tapi didorong oleh motivasi ekonomi. NPWP nomor piro, wah ini piro Pak. Saya akan ke TPS kalau dulu itu. Nah itu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Idealnya berapa? Nah, ini Pak Adam. Sebelum saya ke situ, yang kedua itu adalah kalau variabel ya dari aspek pendapatan itu rendah, kesejahteraan ya. Itu masyarakat ngasih ngurus perut, masih lapar. Benar. Kita jual demokrasi langsung itu, maka yang dominan di dalam pasar demokrasi itu adalah oligarki tadi. Pasarnya itu subur karena kapitalisasi di situ. Kapitalisasi suara, gitu ya. Saya investasi, kalau bupati menang, saya dapat apa setelah itu? Sekarang ada untuk pemilihan presiden, orang sudah berani mengajukan diri. Bapak, misalnya pasangan-pasangan presiden, dia berani bertaruh. Saya akan dukung Anda di dalam pilpres. Saya punya sekian triliun. Ya, kalau Anda siap, saya akan investasi. Tapi, what next to do? Apa yang akan dilakukan setelah itu? Tentu akan ada timbal balik. Tidak ada makan siang yang gratis itu. No freelance itu ya. Ya, ujung-ujungnya tersendera lagi ya. Iya. Dengan program. Itu demokrasi yang tidak memenuhi dua syarat tadi. Iya. Maka dulu Prof. Rias pernah menawarkan bagaimana untuk konteks pendidikan tadi, variabel pendidikan, kita turunkan. Misalnya daerah-daerah atau negara kita itu mencapai sekian persen sudah lulus SD, sekian persen sudah lulus SMP, sekian persen sudah lulus SMA, sekian persen sudah lulus misalnya perguruan tinggi. Jadi angka buta hurufnya sudah bisa dipastikan ya kurang dari sekian persen gitu ya. Itu sudah bisa memilih. Pendidikan. Ya, kalau dia punya pendidikan cukup misalnya di DKI Jakarta misalnya gitu ya. Bolehlah langsung. Gitu ya. Kita bisa langsung misalnya gitu ya. Mungkin masyarakat sudah cukup terdidik sehingga dia bisa tahu Pak Yos itu dengan saya ya kira-kira yang paling tepat ideal untuk dipilih mana. Tapi kalau demokrasi langsung semacam itu, kita jual di Papua misalnya dengan tingkat pendidikan rendah, kan kasihan. Apalagi secara sosiologi, sosiokultural mereka itu, mereka terbiasa diwakilkan dengan sistem noken itu. Makanya Mahkamah Konstitusi itu setuju kalau di Papua itu kita gunakan mekanisme noken. Secara sosiokultural diterima, adaptif dengan mereka itu, secara konstitusional diakui oleh negara begitu. Itu kan bagus sebenarnya. Jadi kearifan lokalnya itu
di dalam konteks demokrasi lebih pas representasi. Iya. Gitu kan? Daripada kita pukul rata. Kalau Bapak tanya ke saya, misalnya proporsional terbuka itu, saya lebih setuju begini, Pak Yos. Oke. Bagaimana kalau proporsional tertutup itu untuk memilih anggota dewan di tingkat nasional? Gitu ya. Kita bisa pakai itu. Yang tertutup. Yang tertutup. Oke. Sehingga kader-kader partai yang terbaik itu, dia akan sampai ke Senayan. Setidak-tidaknya, kader partai itu kan tahu, dia bisa bedakan. Ini perdes, ini perda, ini undang-undang. Tapi kalau orang sembarangan masuk ke partai, dia tidak punya tidak punya sense terhadap ideologi partai. Dia tidak mengenal perdes, perda, tiba-tiba bikin undang-undang yang ngikat dari Sabang sampai Merauke. Kan kasihan Republik ini. Maka jangan heran banyak produk undang-undang itu berakhir di Mahkamah Konstitusi. Isinya kan kosong. Oke. Itu sebenarnya yang kita hindari sehingga kita perkuat partai politik lewat kaderisasi itu. Nah, bagaimana pemilihan anggota DPRD di tingkat provinsi dengan kabupaten kota? Kita masih bisa gunakan misalnya mekanisme proporsional terbuka itu. Kenapa? Ya mungkin saja di daerah itu kader-kader partai itu dengan tokoh-tokoh agama bisa kita deteksi secara langsung. Kita kan tahu ya kompetensi Pak Yos di tengah-tengah masyarakat. Dia tokoh agama, tokoh Karena lebih dekat dengan masyarakat. betul. Gitu ya. Ya, secara secara emosional lebih dekat begitu ya. Oke. Akuntabilitasnya mudah mungkin. Tapi orang pusat kan susah dia temui itu. Ya. Jadi kalau mau ambil jalan tengah saya kira itu. Kalau kita ingin perbaharui model hari ini, mekanisme gitu ya. Ini teman-teman kadang-kadang di politisi tidak bisa bedakan mana sistem, mana mekanisme. Bagi saya, sistem kita nggak ubah. Sistem politik kita itu sistem politik demokrasi. Itu kan jelas di dalam konstitusi. Yeah. Misalnya pemilihan presiden, pemilihan MPR, DPD dengan DPR RI, pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, itu semua mencerminkan satu sistem politik demokrasi, ya, bukan monarki misalnya gitu ya. Tetapi persoalan kita selalu adalah mekanisme apa di dalam sistem politik demokrasi itu yang adaptif dengan kita ini. Ya, dengan kebutuhan kita. Misalnya, mekanisme apa di dalam kontestasi pilkada itu yang pas dengan kita? Lewat DPRD atau lewat rakyat langsung. Ya, mekanisme apa yang tepat di dalam pemilihan legislatif? Apakah proporsional terbuka atau tertutup? Ya, mekanisme apa yang tepat di dalam pemilihan presiden? Apakah lewat MPR atau langsung? Kalau itu nggak bisa diubah. Yeah. Kan konstitusinya jelas itu. Pasal 6A ayat 2 mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih langsung. Itu nggak mungkin kita ubah karena konstitusi jelas. Gitu ya. Pemilihan MPR, anggota DPD dengan DPR, jelas pasal 2 ayat 1 konstitusi dipilih langsung. Yeah. Gitu ya. Pemilihan DPRD kabupaten kota, itu konstitusi pasal 18 ayat 3 juga dipilih langsung. Soal mekanismenya apakah tertutup atau terbuka itu konsensus. Gitu ya. Okay. Nah, yang terakhir, apakah pemilihan kepala daerah itu langsung atau tidak? Konstitusi pasal 18 ayat 4 juga katakan itu kan? Yeah. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Maka bisa diterjemahkan di dalam undang-undang apakah langsung oleh rakyat atau tidak langsung oleh DPRD. Kan itu aja yang kita utak-atik. Jadi, itu bukan soal setback atau tidak. Ini kan banyak orang mengatakan, Pak Yos misalnya, kita kan mundur demokrasi kita. Iya, Pak kalau dipilih DPRD mundur berarti iya. ini gitu. Padahal kan sebenarnya tidak, bukan Iya. itu. Soal suasana kebatinan kita hari ini apa? Kan dulu kita pernah pilih sistem parlementer. Lalu kita ke presidensial lagi begitu ya. Iya, Lalu iya. kita kembali lagi, muter lagi kembali ke presidensial misalnya gitu ya. Penuh dinamika lah Iya. ya. Lalu dulu di dalam konteks sistem pemerintahan daerah, kita pernah dekonsentrasi, desentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi terus menerus, Pak. Jadi ini bukan soal balik dengan tidak balik, ini suasana kebatinan kita. Dulu kita proporsional tertutup, Ya, bertahun-tahun kita pakai itu, sampai dengan 2009 kan. Lalu kita kembali terbuka. Sekarang kita ngajukan tertutup. Pertanyaan teman-teman, boleh nggak? Dulu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bisa saja sepanjang undang-undang itu baru, pasal-pasal itu baru. Kalau undang-undangnya sama, pasalnya sama kita ajukan lagi, kan nggak mungkin karena sudah pernah diputuskan MK itu kan. Baik. Terbuka.
berarti apa bisa diartikan substansi demokrasi yang kata Pak Muadam di awal tadi ya, dengan seluruh fenomena yang terjadi tadi, karena tingkat pendidikan masih rendah, tingkat kesejahteraan atau pendapatan masih rendah, tapi dipaksakan untuk langsung. Yang terjadi apa nih Pak Muadam? Yang berarti faktanya seperti yang kita lihat hari ini, ya. Angka korupsi nggak usah kita bicara. Korupsi, ya. oke. Kepala daerah mencapai kurang lebih 458 orang sampai hari ini, gitu ya. Dan kita tinggal mau bicara di mana konteksnya. Birokrasi terseret. Kalau kita bicara pilkada, mekanisme itu yang kita persoalkan. Ya, prosedur itu yang kita persoalkan. Kita bisa lihat kasus pilkada misalnya. Kita belum bicara kasus di dalam pileg misalnya atau dalam presiden. Kita bisa dalam mekanisme prosedur demokrasi untuk pemilihan kepala daerah. Satu, angka korupsi meningkat dari 2005 pilkada itu sampai 2023 itu udah mencapai 458 orang kurang lebih. Pertanyaan teman-teman kan, apakah mekanisme sebelum itu tidak memberi kontribusi korupsi? Ada. Tapi kan kita tidak punya data soal itu. Gitu ya. Dan kendati pun ada tidak sebanyak yang sekarang. Peluang lebih kecil, sedikit ya. Itu satu. Kedua, kalau kita hitung-hitung hari ini, Pak, sampai kiamat pun netralitas birokrasi tidak akan mungkin tercapai. Karena birokrasi itu pasti mikir. Kalau saya nggak ikut tim sukses, itu konsekuensinya saya tidak akan dipromosi. Itu konsekuensi. Jadi ikut tim sukses keliru, ya tidak ikut juga lebih keliru lagi. Kita akan dianggap orang di luar sistem mereka itu. Maka tidak ada sebenarnya saya kira yang paling tersiksa di dalam mekanisme pilkada itu kecuali birokrasi itu. Hidup tak mau mati tak hendak itu. Ya. Tapi kalau dipilih DPRD mekanismenya itu kan jelas itu. Ya. Yang milih kan yang terpilih merah dia hormat, terpilih kuning hormat, terpilih biru whoever. Siapapun yang terpilih birokrasi can do no wrong gitu ya. Itu jadi kita bicara netralitas hanya mungkin kita bisa capai kalau mekanismenya kita ubah itu. Yang ketiga, kos demokrasi kita terlalu besar. Orang bicara, Pak Muadam, apakah demokrasi itu didesain untuk efisien? Tidak. Dari awal demokrasi itu didesain, itu memang tidak efisien. Tetapi bisakah kita buat efisien? Bisa. Caranya apa? Ubah mekanisme kok. Amerika itu membangun demokrasi itu sejak pidato Abraham Lincoln di Gettysburg tahun 1865. Lebih 200 tahun demokrasi Amerika dibangun. Tapi sampai detik ini, Amerika itu tetap electoral collect kok. Representasi. Nggak ada nekat seperti kita itu, karena dia sudah tercapai dua variabel tadi. Dan dia polanya juga ada yang pemilihan langsung, pemilihan by council ya. Betul. Dan juga city manager ya, ditunjuk langsung. City manager ditunjuk langsung. Iya. Dan sementara kita pukul rata nih. Kita pukul rata mulai pilkades. Itu sampai dengan pilpres. Itu semua. Kurang dari 25 tahun kita lakukan semua, Pak. Itu kan luar biasa. Makanya disebut orang kita Big Bang demokrasi. Bukan hanya otonomi. Demokrasi kita juga Big Bang sebenarnya. Ya. Nah baik, ini dalam diskusi di tahun politiknya Pak Muadam ya. Jadi saya mau kaitkan dengan asimetrik desentralisasi ya. Soal pendapatan tadi ya, pendapatan dengan pendidikan tadi ya. Apakah mungkin kita lihat dalam skop Indonesia mungkin bisa lah pendapatan per kapita kita memang tinggi ya. Karena sesuai teorinya Apares itu ya, Jose Antonio juga di Democracy and Development itu, dia bilang ya paling tidak kalau mau terapkan demokrasi harus minimal $3.000 per kapita ya. Sementara di Indonesia sudah 4.700-an. Tapi kalau kita lihat di per provinsi ada yang di bawah itu. Ya artinya kalau di kurs dolar 15 ribuan $1 ya, 15.000 rupiah $1 itu paling tidak sebulan 3.700.000-an lah penghasilan dari masyarakat. Ya. Sementara di provinsi miskin kita ada yang di bawah itu ya. Ya maksud saya begini, apa bisa disesuaikan tuh kebijakan asimetrik tadi dengan konsepnya Pak Muadam? Oh ini pendidikan masih banyak yang kurang sehingga dia udah pakai by council ya, pakai DPRD aja. Ya, atau pendapatannya masih di bawah, udah dia ditunjuk aja nih daerahnya. Boleh nggak kira-kira itu kita? Saya kira sangat boleh itu. Saya kira itu usulan Prof. Jo, saya dukung banget itu. Yang disebut dengan mekanisme pemilihan asimetrik itu sebenarnya. Saya menyebut mekanisme pemilihan asimetrik. Kenapa? Saya ingat
pidato pengukuhan guru besar Profesor Budiono itu di UGM. Dia udah menghubungkan antara ya pendapatan per kapita itu dengan masa depan demokrasi. Dia mengatakan bahwa negara-negara di dalam penelitian dia itu, ya silakan dibuka lagi, kurang lebih tahun 2007 dia presentasi itu ya. Dia katakan di dalam pidato pengukuhan itu, negara-negara dengan income per kapita di bawah 1.500 US dollar, itu daya tahan demokrasinya paling lama 5 tahunan gitu. 1.500 sampai dengan 3.000 US dollar, itu rata-rata daya tahan demokrasi itu sekitar 15 tahunan. 3.000 sampai 4.000 ini mulai stabil ya. Itu lebih stabil. Di atas 4.500 kata Budiono, itu jauh lebih stabil daya tahan demokrasi seperti Amerika dan sebagainya itu. Nah, waktu itu kalau hitung-hitung ya pendapatan per kapita kita ya dia ambil P3 Purchasing Power Parity ya. Indonesia itu ketika itu dia hitung hanya berkisar di antara sekitar 3.000 di bawah 4.500 lah ya. Sekitar 3.000 sampai 4.000. Bahkan hampir tidak cukup 3.000 waktu itu kalau nggak salah. Jadi kita itu hanya punya kemampuan bertahan sekitar 15 tahun sampai 20 tahun itu. Maka dihitung sejak tahun itu kita itu bisa lewat, bisa bagus demokrasi kita kalau income kita itu bertambah, pendapatan per kapita ya. Nah, untuk Indonesia bisa lewati itu. Ya. Indonesia bisa lewati itu karena pendapatan per kapita kita meningkat, stabil ekonomi cukup bagus. Makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Makanya kita wanti-wanti, kalau kita masuk 2023 sesuai dengan prediksi Ibu Menteri Keuangan terjadi resesi dan kita tidak sembuh untuk kesekian kali, pendapatan per kapita kita juga anjlok, bisa-bisa mengancam demokrasi karena ada hubungan yang kuat antara pendapatan per kapita itu, ekonomi itu dengan daya tahan demokrasi itu, Pak. Makanya kalau Pak Yose menanyakan tadi, bisa nggak kita bikinkan klasifikasi daerah-daerah dengan angka income per kapitanya sekian? Bisa. Itu lebih bagus karena dia menjamin daya dukung demokrasi itu. Bisa. Gitu ya. Nah, daerah-daerah seperti di wilayah timur seperti Papua, NTT, nggak usah pakai pendapatan per kapita. Dia bisa lebih arif kalau kita adaptasi aspek-aspek sosiologi dia itu. Contohnya Noken di Papua itu adaptif banget dengan mereka itu. Ya, daripada menghabiskan uang, ya, membiayai dia punya TPS sampai ke logistik, itu kosnya besar. Nah, pertanyaannya, ujung-ujungnya juga yang punya peran kepala sukunya. Pertanyaannya tadi, di awal pertemuan sesi pembicaraan kita ini, kita mengejar prosedur, tapi nggak dapat substansi. Berapa angka kemiskinan di Papua, angka kebodohan di sana, begitu, literasi pendidikannya. Semestinya itu yang kita alokasikan besar. Bagi masyarakat sebenarnya, pertanyaannya simpel. Mau mekanisme apapun, mau sistem politik apapun, mereka sebenarnya nggak peduli. Sepanjang dia bisa kenyang, tidak lapar, ya nggak peduli. Soeharto kan pakai sistem otoriter selama 32 tahun. Kita kan sebenarnya tidak ada soal. Kita bisa makan, kita bisa macam-macam. Tapi begitu kita kolaps lapar di tahun 98, resesi menghantam kita mulai menggugat itu semua, Pak. Ya, itu sebenarnya kuncinya. Baik, saya berpikir begini ya. Lantas dari sejumlah riset tadi, kenapa kita bisa kebablasan ya 2005 itu dimulainya pilkada langsung ya di Kota Kertanegara ya, Pak Madam ya. Artinya main pukul rata ini kenapa kok bisa dirumuskan dalam kebijakan ya? Apa tidak ada yang terpikirkan sebenarnya ya konsep pendapatan dan pendidikan tadi itu faktor utama untuk menerapkan demokrasi tadi sebenarnya. Ya, memang saat itu memang ada mengikuti nggak? Betul. 2005 itu. Itu memang agak terburu-buru itu. Seingat saya itu pertama adalah ada satu peristiwa pengajuan sejumlah LSM itu ya itu menguji soal apakah pemilu kada itu adalah bagian dari pemilu atau bukan. Itu satu. Gitu ya. Dulu kan sebelum pilkada langsung dipilih oleh DPRD kan. Nah, urusan pilkada itu diurus panitianya oleh DPRD. Dibentuk panitia, DPRD pilih, selesai.
maka dia masuk di rezim pengaturan undang-undang Pemda itu. Ya. Maka sejumlah LSM waktu itu menguji, bukankah itu juga pemilihan election? Kenapa nggak diatur saja oleh KPU secara keseluruhan supaya masuk di rezim undang-undang pemilu waktu itu? Ya. Nah, menang di mahkamah. Putusan itu mengatakan bahwa pilkada itu bagian dari rezim pemilu. Oke. Nah, itu ditarik. Itu satu. Karena dia ditarik, maka pada saat itu sedang membicarakan tentang pemilihan presiden juga. Iya, sekalian aja dipilih langsung. Ya, ketika itu juga sedang proses amandemen. Ya, betul. Ya, amandemen 1, 2, 3 dari tahun 2009, amandemen sampai dengan 2022 kan kita masih ingat. Nah, pemilihan presiden itu berkaitan dengan pemilihan langsung presiden yang pasal 6A ayat 2 itu. Nah, lalu terpikir oleh teman-teman LSM, kenapa nggak sekaligus saja? Kalau presiden bisa langsung, kenapa gubernur dengan bupati tidak langsung? Padahal pemilihan presiden itu, presidential system, itu kan berbeda dengan pemilihan local government. Betul. Itu nggak sama. Amerika juga nggak sama begitu kan. Yang city manager itu kan dipilih langsung. Gitu. Benar. Jadi itu dua hal yang berbeda ranahnya. Tapi karena ada putusan MK tadi, maka disamakan itu. Seakan-akan local government itu sama dengan presidential system itu. Iya. Padahal jauh berbeda. Itu kan jauh berbeda, dua hal yang berbeda. Maka langsung kemudian, udahlah langsung. Tetapi sebenarnya pembuat itu ragu-ragu, makanya di pasal Konstitusi pasal 18 ayat 4, dia tidak katakan secara eksplisit langsung dipilih secara demokratis itu. Nah itu. Benar. Yang kedua, yang ketiga, itu persoalan kalau nggak salah ingat saya, itu persoalan di dalam konteks penyesuaian dalam perencanaan nasional. Gitu ya. Antara visi kepala daerah, visi gubernur itu maunya disatukan dalam satu sistem perencanaan. Gitu ya. Nah, itu kalau nggak keliru sehingga udahlah kalau begitu satukan saja begitu. Padahal ini kan persoalan lain itu ya. Persoalan lain ya. Apalagi GBHN kemudian dihilangkan itu. Ya, itu dinamika yang terjadi pada masa itu sehingga kemudian tiba-tiba tanpa satu kajian yang terang benderang itu kemudian dipukul rata. Ya, sekaligus aja pemilihan langsung. Kejadian yang berjalan sampai maka terjadilah hari ini ya. Sejak 2005 sampai sekarang. Nah, ada jeda sebenarnya di tahun 2014. Ketika undang-undang Pemda itu kan kita ubah jadi 3. Prof. Jo dan teman-teman ubah itu jadi 3. Ya. Satu pilkades, satu undang-undang desa nomor 6 2014, lalu undang-undang Pemda 23 dan undang-undang 22 2014 soal pilkada itu. Yang dibuat Perpu nanti. Nah, kemudian terjadi dinamika kan? Nah, SBY pulang dari luar negeri, terjadi dinamika tadi walk out itu teman-teman PDIP. Itu kan walk out, tidak terima, harus langsung. Nah, ini saya mau cerita. Lalu keluarlah Perpu nomor 1 2014. Kembali ke dalam pemilihan langsung kan? Tidak jadi dipilih DPRD. Padahal sudah bagus sekali desain Pak Jo dan teman-teman itu. Ya. Bahkan wakil bupati, wakil gubernur, itu kan maksimum 2 untuk yang jumlah penduduk besar seperti DKI Jakarta bisa 2. Ya, dan wakil kepala daerah bisa diambil dari 3 kelas. Satu birokrat itu ya. Dan ada konsep memutus dinasti politik juga. Benar. Ya. Ada memutuskan dinasti politik. Bisa diambil dari birokrat, bisa diambil dari pengusaha, maksudnya profesional ya. Dan yang ketiga bisa diambil dari partai politik. Itu bagus sekali sebenarnya. Tapi usia undang-undang itu kurang dari 2 bulan kalau nggak keliru, keluarlah Perpu itu. Nah, yang walk out itu kan teman-teman dari PDIP. Nah, sekarang PDIP juga mengusulkan tertutup. Walaupun memang tidak ada hubungan di pilkada itu, tapi sebenarnya hampir mirip kan? Terulang lagi ya. Iya. Sebenarnya sekarang beliau mengajukan, mereka teman-teman PDIP mengajukan tertutup. Kalau mau sekaligus saja pilkada itu kembali lagi ke DPRD. Gitu ya. Ini mau dari terbuka ke tertutup, kemudian pilkadanya tetap langsung. Tanggung, mending sama-sama aja. Supaya DPRD yang pilih, begitu ya. Partai berkuasa, partai kuat, begitu ya. Kalau kita ingin membangun partai, gitu ya. Sekalian aja kembali semuanya itu. Baik, itu kita lihat dari sisi pemilih lah mungkin ya. Pemilih sudah ya, substansi. Saya mau bawa ke sisi individual dari kandidat ini ya, Pak Muazzam ya. Artinya juga selain pemilih yang harus punya pendapatan dan pendidikan yang mapan, saya pikir juga karakter dari individu kandidat tadi juga harusnya terbuka luas ya.
Iya, iya. Ya, yang seperti Pak Madam bilang tadi, kalau era sekarang ya artis lah yang menang karena lebih duluan pencitraan ya, dapat panggung ya. Sementara saya pikir di ASN ya, teman-teman di TNI Polri ini yang mengerti sekali soal birokrasi pemerintahan malah harus gambling ya. Dia maju tapi harus dia lepaskan jabatan. Iya. Sementara menang belum tentu. Iya, iya. Ini gimana Pak Madam melihat pentingnya memang terbuka luasnya kandidat untuk berkompetisi ya, untuk menghasilkan individu-individu yang bagus lah buat jadi kepala daerah. Nah, ini sebenarnya efek dari mekanisme di dalam sistem politik demokrasi yang tadi sifatnya bersifat langsung dengan proporsional terbuka itu sebenarnya. Efeknya ke situ. Ya, efeknya ke situ. Kenapa? Karena kita gunakan mekanisme yang liberal semacam ini, partai itu kan tidak lebih dari sekedar event organizer. Orang beli seat di partai politik. Saya artis, kalau untuk legislatif, saya beli aja seat di partai politik. Saya transit di situ, saya bertempur, saya menang. Makanya tokoh-tokoh partai kalah di dapil kan. Sama juga dalam pengusaha juga ya, banyak uang. Sama juga dengan mekanisme pilkada langsung. Saya kan cukup beli seat di partai politik, lalu saya bertarung. Ya, jadi partai politik tidak lebih dari sekedar event organizer. Dia nggak ada tanggung jawab moral untuk memenangkan calon-calon figur-figur itu, gitu ya. Dia nggak jual lagi, mereka yang keluar duit lagi kan. Nah, apa efeknya itu Pak Yose? Kader-kader partai itu mati karena dia terjadi krisis kelangkaan sumber daya. Maka dia banting setir ngambilnya satu ke artis, kedua dia ngambilnya pengusaha, gitu ya, yang punya modal. Ya, kalau enggak dia banting setir ngambilnya ke birokrat, baik sipil maupun tentara maupun polisi. Itu yang pensiun-pensiun itu yang dia tarik. Karena terjadi krisis kelangkaan di sana. Gitu ya. Tidak ada kader yang naik. Karena mekanisme itu yang terjadi. Pasar yang menyeleksi sehingga dia punya kader tidak naik. Tidak ada orang tahu siapa sih yang bagus di dalam partai. Ya kan? Betul. Dia sendiri yang tahu itu, dan dia tidak bisa jual karena orang punya uang di dalam, beli seat begitu. Nah, kalau dia tertutup atau dia kembalikan ke DPRD, itu kan membuat partainya semakin kuat. Maka dia tidak perlu artis, dia nggak perlu butuh misalnya birokrat, karena sistem di dalam birokrat kan jelas itu, di dalam birokrasi. Anda ikut masuk di dalam sistem birokrasi itu mulai dari CPNS, ya. Naik eselon ikut diklat PIM 4. Naik eselon ikut diklat PIM 3. Naik eselon ikut diklat PIM 2. Naik eselon ikut diklat PIM 1. Lalu jadi sekda, gitu kan? Paling tinggi eselon 2A misalnya. Nah, di partai kalau kita lihat misalnya mekanisme tertutup seperti di zaman Orde Baru itu, orang masuk partai itu kalau dia birokrat, tentara, minimal dia kolonel pensiunan. Kalau dia birokrat, minimal dari kepala dinas eselon 2 misalnya. Pensiun masuk ke partai Golkar dulu gitu ya. Saya ambil contoh Golkar. Ya. Begitu dia masuk dalam partai, dia dididik di sana. Diklat kepimpinan 1, diklat kepimpinan 2, diklat kepimpinan 3, terpilihlah jadi anggota DPRD. Terpilih lagi jadi kepala daerah. Ketemu dengan birokrasi yang terdidik dan berpengalaman. Ketemulah di ujung, di puncak itu. Jadilah Mike Tyson berhadapan dengan Holyfield. Seimbang. Sekarang, birokrasinya punya pengalaman dan terdidik dengan baik sampai jadi sekda. Sementara di partai, dia tidak terdidik dengan baik, Pak. Tiba-tiba karena ada uang, langsung dia sekretaris. Langsung ketua DPC. Entah dari mana dia. Karena punya modal. Terpilih jadi anggota dewan, terpilih jadi bupati. Ketemu dengan birokrasi yang terdidik dan berpengalaman. Tidak seimbang. Mike Tyson hadapi Elias Pikal. Makanya jangan heran ada kasus di mana bupatinya terpilih, tiba-tiba dipanggil ponakan dia, tanya, Anda eselon berapa? Pak, saya eselon 2 sekarang, sabar. Segera saya lantik jadi eselon 4 Anda. Itu turun. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya dia lucu memang. Tapi itu fakta yang terjadi begitu ya. Betapa tidak seimbang kaderisasi di legislatif dengan kaderisasi di eksekutif itu. Karena kapital dan kultur dia tidak berlandaskan di pengalaman di birokrasi itu ya Pak Muadam ya. Artinya tiba-tiba dia menang, duduk di sana,
Malah yang dia otak-atik birokrasi yang sudah berpengalaman ya. Malah mungkin Pak Mardhani pernah dengar juga ya, ketika di daerah, teman-teman di daerah berkeluh kesah gitu ya. Ya artinya Pak, ini ketika bupati wali kota dilantik, yang dia tanyakan pertama adalah gaji saya berapa, dapat uang berapa dari situ ya. Iya, iya. Jadi apa nggak tahu sebelumnya ya gaji seorang bupati wali kota di kisaran 5-6 jutaan gitu. Misalnya. Dan mereka mengeluhkan itu. Lantas saya dapat uang dari mana? Ya Iya. ujung-ujungnya birokrasi terseret untuk mencarikan uang yang tidak sesuai dengan peraturan lah seperti Iya, itu iya. ya. Jadi sebenarnya kalau mekanisme di dalam partai berjalan dengan baik tadi, kaderisasi berjalan dengan baik, dia akan surplus, tidak terjadi kelangkaan sumber daya itu. Coba bandingkan partai-partai misalnya di Demokrat, Republik di Amerika Serikat, itu dia surplus di dalam, karena memang dari muda itu di kader di sana, Pak. Ya. Sama seperti kita kalau masuk birokrasi, dimulai dari eselon 4, gitu ya, sampai dengan eselon 1, itu jelas itu. Tidak karbitan. Tidak karbitan. Ya. Nah di partai juga begitu. Coba lihat si Biden, Oke. gitu ya. Biden itu memulai karir sejak muda itu sampai dengan usia 74 itu jadi presiden. Oke. Atau misalnya Mahathir Mohamad, Ya. ya seumur-umur dia di partai apa itu partainya ya apa itu di Malaysia itu ya. Ya, ya. Dia dari muda memulai karir sampai dengan usia 94 itu. Benar. Sampai gaya seperti itu. Obama memulai karir dari muda. Jadi ketika dia sampai di puncak, ketemu dengan birokrasi juga yang berpengalaman, itu bagus, Klopp. Itulah yang memimpin negara itu, Pak. Ya, teknokrat dengan politisi itu. Dan masyarakat pun bisa melihat ya bagaimana visi dia dari awal, Benar. apakah dia konsisten untuk itu Benar, ya. benar. Bukan gara-gara polesan di media. Benar. Nah, kalau Anda misalnya mau menyeberang Ya. dari birokrasi nyebrang ke partai, bisa. Gitu ya. Makanya di Prancis itu dulu kan kita adaptasi itu. Makanya kita dulu seorang birokrat yang ingin ikut di dalam politik, dia bisa cuti. Ya. Zaman Orde Baru kan begitu. Oke. Ya, kawan-kawan kita kan bisa jadi wakil bupati, Iya, tinggal jadi lepas bupati, jabatan, selesai kan. dia kembali, gitu Iya. ya. Nah, itu bisa kita adaptasi dulu dari Prancis itu sistem seperti itu. Nah, setelah itu kan politisi merasa sangat tersaingi barangkali gitu ya, maka Iya. diubahlah aturan. Saya kira demikian. Lalu kemudian birokrat itu tidak bisa maju kecuali mundur. Itu kan kita lakukan dengan teman-teman seperti Dr. Ahmad Holison, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita uji dulu kan, ya soal pasal terkait dengan PNS harus mundur Ya. ketika mencalonkan. Tapi kan kita kalah di Mahkamah Konstitusi, Oke. ya kan? MK hanya memutuskan, ya bahkan menambah saja. Jadi bukan saat mendaftar kita mundur, tapi saat ditetapkan gitu. Tapi Ya, kan tetap saja kalau mundur. perspektif mereka melihat ya Anda sebagai PNS kalau mau masuk politik harus lepas dulu PNS-nya. Ya. Ya, oke lah. Tapi kalau kita lihat secara luas, secara sistem demokrasi, kepala daerah yang korupsi, birokrasi yang tidak berjalan dengan baik karena dipimpin oleh yang kurang pengetahuan ya untuk birokrasi. Mungkin ini solusi yang baik ya untuk memberikan kompetisi yang bagus ya terhadap bibit dari kandidat ya, membuka lebar pintu itu. Ya, saya kira demikian. Artinya arah argumentasinya kita melihat perbaikan demokrasi apa enggak ini ya? Ya. Apa mau dibiarkan banyaknya korupsi ya, kemudian birokrasi yang terseret ke hal-hal yang di luar pelayanan publik lah, di luar on the track-nya birokrasi lah ya. Gara-gara kualitas kandidat yang tidak mumpuni gitu. Ya, ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman politisi itu paham, Ya. ya kalau dia merasa terjadi krisis kelangkaan sumber daya di partai, dia bisa minjam karena itu mekanisme ya semestinya bisa diatur seperti dulu itu. Ya, minjam dari birokrat, baik itu birokrat sipil maupun militer. Setelah itu bisa dia kembali seperti pengaturan seperti dulu. Ya, Pak Yos bisa jadi wakil bupati untuk satu periode. Sebelum undang-undang ASN itu Iya. ya. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak mau lanjut, silakan balik lagi, aktifkan kepegawaian. Iya. Ya, Iya. saya kira itu yang pernah kita lakukan, bukan baru kita melakukan. Tapi kalau partai begini modelnya, dia seakan-akan PD, Iya. gitu ya. Tetapi dia tidak sadar dia mengalami krisis kelangkaan sumber daya. Benar. Akibat mekanisme yang tadi itu, Iya. mekanisme legislatif, pemilihan legislatif, mekanisme pemilihan kepala daerah yang liberal tadi itu, yang tidak representatif. Nah, dia rasakan sendiri sekarang. Makanya dia pengen tertutup. Makanya dia juga pengen supaya kepala daerah itu dipilih lagi oleh DPRD.
seperti bumerang lagi ya. Iya, dalam sebenarnya, diri gitu mereka. ya. Itu sebenarnya kalau mereka renungkan baik-baik sebenarnya. Baik, oke. Pak Madam terakhir ya, mungkin soal pembahasan wacana ini yang semakin menghangat di 2023 ya. Banyak juga yang berpikir harus hati-hati ya mengolah wacana ini agar tidak berujung pada amandemen ya konstitusi kita. Karena khawatir ya banyak yang menilai ini bakal berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden misalkan ya, berujung pada perubahan-perubahan model pemilihan-pemilihan. Jadi lebih banyak yang berpendapat ini dibahas ketika 2024 ya, ketika terpilihnya legislator yang baru mungkin. Gimana pendapat Pak Muadam? Ya, saya kira kalau kita bermain sepak bola misalnya, itu kan kita sudah rencanakan satu pertandingan yang bagus, ya dengan semua sistem dan mekanisme yang baik, gitu ya. Tiba-tiba di perjalanan jalan misalnya mendekati pertandingan, kemudian kita ubah, itu kan menciptakan kemudian kecurigaan, ya ketidaknetralan begitu. Supporter ya. bisa marah. Supporter bisa marah, penonton bisa marah begitu ya. Pelatih juga begitu, penyelenggara juga bingung, gitu ya, karena mereka yang akan mengimplementasikan sistem itu kan. Nah itu yang menjadi persoalan. Karena itu saya sependapat tadi, kalau kita ingin ubah mekanisme semacam itu, sebaiknya setelah selesai lalu kita ubah. Bagaimana sih model yang bagus begitu ya ke depan, yang adaptif dengan kita, ya, yang menjamin agar kualitas demokrasi kita itu semakin hari menuju ke substansi itu. Tidak setiap hari bergelut pada prosedur. Ganti lagi aturan main. Itu kan kita bergelut dengan prosedur. Karena dikerjakan terburu-buru tadi. Benar. Ya. Dan cost demokrasi kita hari ini kalau kita bandingkan, Pak Yos, itu lebih banyak habis pada prosedur. Pengen kita mau besok pemilu serentak, itu kita butuh sekitar 76 triliun itu, Pak. Iya, benar. Kalau kita ubah mekanisme, baik proporsional terbuka ke tertutup atau pilkada langsung ke tidak langsung, itu berapa kita bisa hemat? Jadi demokrasinya, substansinya kita akan kejar gitu. Jadi alokasi itu kita geser ke substansi. Kalau kita paham memanage demokrasi ini untuk masa depan yang lebih baik. Saya kira. Tapi jangan di tahun ini ya. Tapi jangan tahun ini. Ini sama dengan permainan, tiba-tiba Anda di jalan ubah permainan, itu jelas akan menciptakan kegaduhan luar biasa. Baik, terima kasih Pak Muadam pencerahannya tentang demokrasi kita yang saat ini gaduh ya, atau banyak yang berpikir ini mulai sekarat atau gimana ya. Bahkan ada yang berpikir kita ganti sistem aja lah katanya gitu ya. Secara radikal itu. Iya, ini yang lebih mengkhawatirkan kita malah ya. Apakah mengganti sistem itu akan menjamin lebih baik? Apakah mekanisme itu akan semakin baik gitu ya? Jadi banyak yang menunggangi nanti. Benar. Apakah kita akan ubah isi atau wadah begitu ya? Kalau ibarat kopi yang Anda tampilkan ini, kopi Silasapa, apakah isinya yang kita akan tambah, kurangi, ataukah wadahnya yang kita akan ubah? Ganti dengan gelas lain begitu. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya kita ada di dalam wadah seperti ini. Jadi kita minum yang mana yang bisa memuaskan publik itu. Sebenarnya kebutuhan kita apa sih sebenarnya? Membahagiakan warga tadi ya. Kalau cuma sekedar mengganti wadah, isi tidak ada, kan sama saja gitu. Jadi yang penting isinya kan begitu. Betul. Nah, seperti kata orang Sumatera Barat itu, orang Padang. Yang penting isinya, bukan amplopnya gitu. Baik, itulah teman-teman, Dr. Muadam Labolo. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Bang.